Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut ini. Beberapa gambar di bawah ini merupakan kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Berikut adalah gambar yang pertama. Mereka merupakan mengadakan kerjasama atau bergotong royong dalam membangun fasilitas umum. Pada gambar kedua, merupakan warga yang menanam pohon di tepi jalan raya. Yang ketiga, warga ini merupakan mengantri pada saat membayar pajak. Yang terakhir, pada gambar ini terdapat beberapa warga mengadakan pos ronda pada malam hari. Dan ternyata dari keempat gambar ini merupakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, saling mengadakan gotong royong dan bekerja sama untuk membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, harus membudayakan antri dalam berbagai hal apa saja agar kita menjadi harmonis. Dan terakhir, kita harus menjaga lingkungan kita maupun dari keadaan siang maupun malam. Mari kita jawab pertanyaan pada halaman 3 pada buku siswa berikut ini. Pertanyaan nomor 1 adalah,
Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar yang telah Ibu lihatkan tadi? Nah, tadi kita sudah bahas ya anak-anak. Jawabannya nomor 1, warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membuat atau membangun tempat umum atau membersihkan selokan juga bisa. Yang kedua, warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Yang ketiga, warga sedang membayar pajak dengan cara mengantri. Yang keempat, warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Pertanyaan nomor 2, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Nah, jawabannya, mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kewajiban kita diantaranya tuh seperti kewajiban untuk menaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jawabannya seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Itu beberapa cara untuk menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan ya anak-anak, dan jawabannya masih banyak lagi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya.
Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat dengan NKRI. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Anak-anak, mari kita jawab latihan pada halaman 5 pada buku siswa. Pertanyaan nomor 1. Apa judul teks pada bacaan yang tadi Ibu bacakan? Nah, jawabannya adalah judul teks bacaannya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jawabannya, kata kuncinya adalah makna proklamasi. Pertanyaan nomor 3, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Nah, jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan saran untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu merupakan informasi yang bisa kita ambil dari kata kunci tadi. Anak-anak, kata kuncinya tadi adalah proklamasi kemerdekaan. Jadi, kita cari informasi yang ada kaitannya dengan kata kuncinya, yaitu proklamasi kemerdekaan. Pertanyaan nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nah, kira-kira yang kita lakukan adalah belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Anak-anak, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks tersebut. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting
dapat disebut dengan kata kunci. Nah, dalam bacaan yang kita telah pelajari tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata kunci bisa kita ambil dari sebuah judul teks. Nah, ada hubungan dari kata kunci yang telah kita ambil dari judul, berarti kita telah menemukan isi dari paragraf dari bacaan tersebut dengan cara mengambil kata kunci dari judulnya saja. Jadi kalau kita sudah paham, sudah bisa mengambil kata kunci dari sebuah judul, pasti kita mengetahui apa isi teks yang terdapat pada bacaan tersebut. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.